Dari Tangerang ke Malang nyobain kelas suites kelas kompartemen versi bus yang tarifnya ini nggak sampai sepertiganya tarif kompartemen kereta api. Gimana pelayanannya? Simak terus videonya ini sampai habis ya. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk kedatangan internasional. Hari ini aku barusan turun dari flight panjang banget, kurang lebih 24 jam terakhir aku ada 4 kali ganti pesawat, mulai dari Madinah ke Jeddah, Jeddah ke Abu Dhabi, Abu Dhabi ke Singapura, lalu Singapura ke Jakarta ini teman-teman. Hari ini aku akan lanjut naik bus 27 Trans. Kenapa aku milih 27 Trans ini? Karena pertama belum pernah nyobain kelasnya itu, yang dan yang kedua jamnya malam dari terminal Polres 18.15. Ya walaupun ada sih yang lebih malam lagi, itu M-Trans yang Blue Ice, tapi aku udah pernah. Jadi aku nyoba yang belum pernah, keberangkatan 8.15. Habis ini kita akan ambil bagasi, lalu kita menuju ke terminal Polres, gak tau lah naik kapan nanti. Terminal Polres ke berangkatan di depannya itu aja. Bapak hari pertama kerja di sini? Iya. Oh, tamu pertama? Alhamdulillah. Ya moga-moga lancar Pak ya. Amin Pak, amin. Dari taksi langsung mandi di terminal Polres dan nitipin barang-barang bawaan yang tadi lumayan banyak di PO yang searah ke Blitar. Sekarang saatnya kita menuju ke agen bus 27 Trans, ambil tiket langsung naik ke dalam busnya. Oke. Pas sudah mau nyampe sekitaran sini ditelepon sih, katanya ke bis aja mas, tiketnya di bis. Oke siap. Oh dapatnya Thor cuy. Ada Freya, ada Thor. Wah ini dia bis akan membawaku menuju ke Malang. 27 Trans jam akhir tujuan Malang dengan nickname Thor double decker ke 7 dan ke 8 kalau nggak salah. Pokoknya setelah ini ada yang baru lagi yang namanya tuh Enjot sama Forseti yang ganti jadi rute E2. Sama-sama juga Polres. Dia pakai Volvo B11R dan J5 pastinya. Untuk sementara ini, 27 Trans sudah memiliki 10 unit double decker dengan bodi dan sasis yang sama. Dan dijalankan di rute Malang-Tangerang itu sejumlah 6 unit, Malang-Jakarta 2 unit, dan 2 unit sisanya dijalankan di rute Malang menuju ke Bandung. Wah, benar-benar pesat banget ya perkembangan akap 27 Trans ini. Oke, kita sekarang masuk ke dalam. Mas, ini dia teman-teman. Aku di suite nomor 5 kalau nggak salah. Nah di sini, wow. Ini si Freya ini aku punya kenangan kala itu dia land perdana angkatan pagi dari Polres ke Malang. Aku bareng sama istriku, habis pulang dari Jepang naiknya Freya ini. Sekarang dia jalan Jateng, Sragen Polres via Solo, Inno RM SHD, ganteng banget. Kita menuju ke seatku nih teman-teman, seat nomor kompartemen suite 5. Kayak naik kereta ya, kompartemen suite. Pas kita taruh sini, bisa nggak ya? Bisa sih harusnya. Nah, di sini juga ada leg rest, tempat sampah, cup holder di sana. Di sini pun juga ada cup holder. Kita berangkat dari terminal Polres sekitar jam 18:10. Awal 5 menit. Kalau misalkan nggak nungguin aku sholat, yo jam 6 udah berangkat tadi teman-teman. Oke, ini bus sudah mulai jalan ke arah terminal Pondok Pinang. Aku mau nata dulu nih biar enak nih. Kayaknya nggak enak banget nih, ganjel banget nih. Tapi cukup sih. Pas tas segede ini bisa masuk di sini karena di sini los nih teman-teman. Kalau kalian mau naruh sepatu sendal bisa ditaruh di sebelah sini.
Tapi ngomong-ngomong unik ya, untuk cup holder ini ditaruh di bawah sini. Enak sih, kalau ditaruh di sini jadinya tambah sumpek nanti kalau taruh di sini. Cerdas sih penempatannya nih. Terus tempat sampah di sini, kita bisa naruh sendal di sini. Tutup lagi, pas. Untuk tiketnya seperti ini teman-teman. Wah, 27 Trans sih kalau bikin sesuatu tuh niat banget, mulai dari tiketnya aja. Ini di model bus kayak gini. Beberapa waktu yang lalu tiket sebelumnya ini itu model Jetbus 5 depan belakang. Sekarang gambar bus tronton. Untuk tiket aslinya sih kayak gini ya. Saya ada nomor HP ku nih. Nah, ini dari Polres tujuan ke Malang. Harganya 590, kayaknya lagi ada potongan. Soalnya biasanya itu harganya 600.000 teman-teman. Kompartemen suite 5, berangkatnya 18 Oktober, 18.15. Armada Barat E4. Jadi itu double deckernya 27 tuh kodenya tuh E4 yang malam, E5 yang malam lagi itu yang gantiin E2. E5 itu sekarang diisi sama Freak sama Odin kalau nggak salah ya. Terus itu yang jam malam dari Kampung Rambutan. Maaf ya kalau salah ya, aku agak lama gak naik 27 jadi kurang update. Terus yang E2 yang Freak sama Odin itu sekarang diganti sama model kayak gini. Yang paling baru yang Forseti sama Enjord. Itu E2 berangkatnya dari Polres juga tapi dia siang. Kalau dia sore jam 4 mungkin jam 3 itu. Ini jam 6 sore teman-teman, jam malam. Naik kelas DD 38 seat, namanya Freyer. Lah, pada kerasannya nih Thor nih. Oke, itu aja sih. Dan semua di lantai bawah ini harganya 600.000, termasuk yang paling depan yang model sleeper pada umumnya. Tapi sleepernya itu juga cakep sih teman-teman, terkonsep gitu. Ini ada TV lumayan gede, berapa ya, 24 inch mungkin atau lebih. Lalu ada remote-nya. Satu hal yang unik, biasanya tuh kalau PO lain ngasih TV, remote-nya ditaruh aja, kalau nggak dikasih kabel gitu. Ini enggak, dikasih tempat sendiri teman-teman. Wah, kayak di rumah aja nih. Ini apa ya Gia? Nggak tahu sih. Tadi aku tuh lihat di kompartemen sebelah tuh ada kayak sound kompartemen 3, kompartemen 4. Ini kayaknya lagi lepas kayaknya ya. Ketutup, semi private. Kalau mau nutup ini bisa ditutup di sini. Nah, udah deh, privasi kita terjaga. Di sini juga ada tirainya nih teman-teman. Wes, insya Allah privasi kita aman di sini. Mantep. Itu wireless charging teman-teman. Gokil, mantap. Terus di sini leg restnya kayak gini dengan tinggi 197 nih pas. Ya nggak mentok, ya mentok sih tapi pas. Terus di sini tuh dikasih apa ya Gia? Saya nyalain tuh finishingnya halus banget, enak banget. Ini kayaknya request untuk ke Adi Putronya versi custom yang high end, high spec nih teman-teman. Ini ada palu pemisah kaca. Ini lagi berhenti di daerah Cikokol, dekatnya Rumah Sakit Prima Raya. Agen-agen bus di sini banyak banget, ada Gunung Harta, 27, Narendra, banyak sih teman-teman. Nah, di situ ada Rumah Sakit Prima Raya. Kita coba lihat di sini ya, ada apa nih? Oh, kayak storage gitu. Jadi kalau misalkan kita bawa barang-barang penting, enaknya ditaruh di sini aja. Kayak kotak penyimpanan pribadi gitu, teman-teman. Oke, terus ini ada lampu bacanya, bisa nyala. Di sini ada charger port USB dan Type-C. Di sini ada yang wireless. So, barang mantap apa lagi coba. Dan TV-nya ini tuh bisa Netflix kan, YouTube-an loh. Tapi nggak tahu ya ini nanti ada sinyal WiFi-nya apa enggak. Kita nanti coba nanti aja. Untuk seatnya dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang big top atau SE yang gede, cuma dipotong di sebelah sini, nggag dikasih leg rest, legnya dipisah. Untuk ngerebahin tinggal tekan di sini aja. Nah, udah mentok kali ini teman-teman, bisa rebahan sambil selonjoran. Ini ada armrest dan di sini apa ya, tempat makan mungkin ya. Oh iya bener. Nah, kayak gini.
Dan juga nggak lupa di sebelah sini juga disediakan seat belt untuk safety-nya. Ini adalah posisi ketika kursinya tak rebahin maksimal. Kalau dibilang rebahnya seperti apa, ini kalau tak amati lebih rebah daripada Dream Coach. Tapi nggak serebah punya karoseri Laksana yang dia model sleeper 22 seatnya si siapa? 22 seat standarnya Laksana ya. Ini mungkin proses kayak rebahnya si Juragan 99 yang kan dia standarnya 18 seat. Jadi kayak gini, dia rebahnya pas gitu teman-teman. Enak banget. Ini lagi berhenti di agen bus Serpong. Jadi lintasannya itu BSD, Cikokol, Serpong, nanti ke Pondok Pinang. Tadi kita juga dibagiin ini nih. Ini ada snack lumayan berat. Coba kita unboxing snacknya ini mumpung lagi macet-macetan jadi nggak terlalu goyang. Saatnya kita unboxing teman-teman. Ini ada sandal slipper tulisan 27 Trans, tipis ini kayak sandal hotel. Jadi ini bisa digunakan ketika kita selama di dalam bus karena alas kaki kita ada di bawah sana. Lalu ada apa lagi nih? Kacang Garuda Rosta, roti croissant deli, terus apa lagi yo? Coklatos, wafer cream, susu coklat. Banyak banget. Coklatos lagi cuy. Terus ini ada permen antangin, permen jahe sama gantungan kunci. Dan ini ada apa Ki? Oh bentar tak buka ya, ketemuan lagi sama si Freya. Jalan bareng terus. Ini ada tisu basah dan kartu ucapan terima kasih telah menggunakan 27 Trans sebagai armada perjalanan menuju ke Malang. Sebetulnya kayak gini tuh simple loh, cuman bakal mengena. Apalagi kan marketnya 27 Trans ini milenial ya, anak-anak mahasiswa gitu. Kasih gini yo bakal repeat order, bakal balik lagi cuy. Nah ini snacknya masih belum loh, bentar ini udah kosong ya. Permen udah, ini masih ada nih di sini nih. Citato, air mineral berapa mili nih? 300 mili mungkin ya, 330 mili. Sama ini ada apa lagi nih? Wah, Ichi Ocha, banyak ya berarti yo. Kita coba hitung yang bisa dikonsumsi berapa item. 1, 2, 3 minuman, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang bisa dikonsumsi 10. Sini ada gantungan kunci, ada sandal slipper, ada ucapan terima kasih, dan juga ada satu lagi mana tadi? Oh ini. Nah, tisu basah. Banyak toh, harganya cuma Rp590.000. Kalau normal 600.000. Ya standar slipper yang ada di Malang sih ya. Cuman ini menawarkan hal yang baru. Saat ini kita udah sampai di agen Alam Sutra BSD. Dekatnya jadi 1 sama 168 ya. Sebelahnya ada pecel lele cuy, jadi kalau nunggu bis sambil makan di sini bisa. Ternyata ini nggak ada wifi-nya itu, atau ada tapi aku nggak tahu ya. Ntar aku tak tanya deh. Ini harusnya sih ada tulisan Adi Putronya nih. Ini wifi bawaan dari Adi Putro. Biasanya passwordnya aku lupa defaultnya apa. Ntar tak tanya. Sementara kita pakai wifi gue ya. Ketemu Freya lagi. Cakep banget sih Freya ini, bisnya maksudnya. Kita coba nge-play YouTube ya. Ini buat ngecilin gimana ya? Oh ini buat ngecilin. Bayangin kita misalkan mau nonton film, YouTube di sini bisa loh. Aku juga baru sadar ya teman-teman. Di sebelah sini itu ada colokan listriknya. Jadi pilihannya tuh banyak banget loh.
port USB Type C, di sini ada, di situ juga ada, di sini ada wireless charging. Wah, jangan khawatir deh. Berbagai macam cara ada semuanya. Sekarang kita geser ke bagian belakang ya. Di sini ada towel warmer. Berarti nanti kita akan dikasih handuk panas, nggak tahu pas mau makan atau pas udah mau nyampe. Di sini juga ada minuman. Saya tak flash dulu. Nah, di sini juga ada minuman, teh, kopi sepuasnya, dan juga ada pop mie. Jadi ada pemanasnya di sini. Terus untuk toiletnya di sini, toilet hanya bisa digunakan untuk buang air kecil dan saat digunakan bus berjalan. Nah, toiletnya kayak gini teman-teman. Ada kata aja nih, hanya untuk buang air kecil, nggak boleh buat buang air besar. Random banget. Ada subscriber naik motor. Yo mas, hati-hati, hati-hati. Wih, hati mas, sehat-sehat selalu. Random banget ya, pas di sini ada yang nyapa. Oke, kita sekarang lanjutkan untuk reviewnya ya. Ini apa nih? Oh, dapatkan voucher 1 juta apabila mendapati kru kami bla 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 bla. Kritik saran ada di sini. Oke, ini aturan-aturannya. Oke, sekarang kita menuju ke lantai atas. Tapi sebelumnya di sini ada smoking roomnya. Smoking roomnya di sini teman-teman. Nah, kayak gini. Penempatannya cukup unik. Karena kayaknya cuma 27 trans saja deh yang punya smoking room di dekatnya tangga seperti ini. Jadi ada asbaknya, ada tempat sampah, blowernya lengkap sih. Ini pengap di sini. Kita keluar aja. Saat ini bus lagi berhenti di agen mana Gio? Versailles BSD. Nah, kita sekarang nge-review bagian lantai 2-nya ya. Ini kelas eksekutif, harganya 430 normal. Tapi kemarin cuma 410 kok ya. Sekarang pakai kursi atau leg rest pisah tapi agak miring gitu teman-teman. Menggunakan kursi dari Riba Kencana, X-Cushion. Di sini juga ada tempat untuk ngecas. Ini ada USB, ini ada Type C. Tulisan eksekutif kelas 27 seperti itu. Total di sini ada 32 seat aja. Yang unik bisa kita lihat, ngecasnya di sini juga ada loh. Di tempat leg restnya. Ini juga dilengkapi dengan selimut dan juga bantal yang jadi satu dengan si seatnya ini. Mesti ambil gambar sebelah sini mas. Monggo. Turun mana mas? Malang mas kulo. Oh Malang. Oh nggih. Suhat. Oh Suhat, sami berarti. Nggih. Ini untuk penampakan kursi depan. Ini bener-bener longgar cuy. Loh, 32 seat loh untuk bus sepanjang ini. Besar banget. Tuh. Mantap sih. Ini ada colokan listriknya di sini. Dan seperti biasa, ini ada selimut dan ada snacknya. Berarti ada orangnya nih. Di sini mungkin di Pondok Pinang mungkin ya. Ternyata di lantai 2 ini ada mini pantry-nya, jadi per lantai ada sendiri-sendiri. Karena yang di lantai 2 ini kelasnya eksekutif, yang membedakan hanya di mie-nya saja. Kalau di lantai bawah ini pakai pop mie, yang di lantai 2 pakai mie gelas. Sekitar jam 8 kurang ini busnya udah sampai di terminal Pondok Pinang lah. Saya masak foto sebentar ya. Dilut halo. Suwi malahan. Ini sekarang udah di aspal nih teman-teman. Cakep nih. Ini ada ANS yang baru datang dari Sumatera Barat.
tiba di Rantau. Nah, ini bisa di 27 Trans dengan nickname Tor. Satu hal yang unik untuk bus ini itu dia nggak mampir Pulau Gebang, nggak mampir Bekasi. Jadi dari sini dia itu rutenya dari sini ke Fatmawati, lewat Andara, Kukusan, Cinere, nanti langsung ke arah Cibitung. Penjemputan Cibitung, Cikarang bisa ambil, dan terakhir kalau nggak salah di Cikopo, teman-teman, sebelum nanti di rumah makan yang ada di Taman Selera di Cikamurang sana, yang jadi satu kompleks dengan rumah makannya PO Sinar Jaya. Disusul bestinya si Freya yang baru datang juga nih. Rutenya sama berarti ya, lewat Pondok Pinang juga. 1958 berangkat dari Pondok Pinang. Ini dibagiin kayak racebox. Jadi 27 Trans itu kayak presiden kelas, sleepernya itu kayak ada raceboxnya gitu. Yang dari timur racebox, dari barat racebox bukan, tapi kayaknya bukan racebox deh, enteng kok. Soalnya kata-katanya nih, wah cakep banget. Coba kita buka isinya apa ya. Oh, burger juga ada kentangnya. Ini harus kita makan nih, cepet-cepet nih. Kalau nggak dimakan cepet-cepet, nanti pas makan servis makannya kita udah kenyang. Burger ayam kayak ayam katsu gitu teman-teman, dipadukan dengan kentang goreng. Untuk model seperti ini tuh sebetulnya udah ada di tahun berapa ya, 2023 atau 2024 aku lupa. Pengguna pertamanya yaitu PO Kencana yang dijalankan di rute Jepara Jakarta. Kala itu ikut pameran teman-teman, lagi Convex apa ya. Nah, itu bisa warna pink seperti ini juga. Jadi yang lantai bawah itu sleepernya ada 6, 2 yang model konvensional seperti yang kita tahu sebelumnya, sleeper ya yang lumayan sempit, dan sleeper yang belakang itu dinamain kompartemen. Yang bisa dibilang sleeper sih karena tidurnya nggak mentok banget. Coba kita lihat ya. Nah, ini kursinya dimodifikasi, cuman ini tuh menawarkan berbagai solusi lah bagi misalkan kalau kalian nggak suka di model sleeper, karena model sleeper itu kan tempatnya lebih sempit, jarak antara kepala dengan lover AC itu mungkin 1 jengkal. Beberapa orang mungkin ngerasanya ini nggak nyaman lah, atau kurang takut fobia di tempat sempit. Nah, ini mungkin bisa sedikit mengatasi karena ini longgar banget loh, sampai ke atas pun bisa nih teman-teman. Nah, kayak gitu. Kita juga dapat bantal di sini. Bantalnya enak banget, bisa dipeluk kayak gini. Terus ini juga ada selimutnya. Bentar. Sambil nonton TV kayak gitu. Enak loh. Ini kalau aku amati lebih laku yang di bawah sini daripada di atas. Ya gitu sih teman-teman. Kalian kudu nyobain deh, asli enak. Oh, kayaknya lebih enakan pakai bantal yang dari kursinya ini ya. Terus ini dipeluk ini. Enak sih. Dari Tangerang sampai ke Malang biasanya itu ditempuh dalam waktu 14 jam. Tapi nggak tahu ya, 27 kan aktor gaspol, biasanya bisa lebih cepat lagi. Kalau sampai 12 jam Jakarta Tangerang Polri sampai ke Malang, yo jos banget larinya teman-teman. Ini kita ambil penumpang di daerah agen bus Kukusan. Kukusan tuh masuknya mana ya, Depok Pak ya? Selepas agen Kukusan, aku tuh ketiduran dan bangun-bangun posisi bus sudah ada di rumah makan Taman Selera yang ada di daerah Cikamurang. Mungkin efek 24 jam ada di pesawat ya, jadinya ya ngantuk berat. Ini termasuk jet lag gak sih? Tapi cuman ngantuk mager aja sih, nggak pusing gitu. Ngantuk mas? Ngantuk mas? Pol! Sing sebelah di Cawang ya? Iya, betul. E5. Oke, baik. Sekarang kita udah sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Jangan lupa dibawa tiketnya ya. Sekarang jam 23.02. Beda dengan Hydra, nggak tahu ini rute kemana, mungkin Jawa Tengah mungkin ya. Sama ini ada Velo. Velo kok jadi angkatan malam Cawang ya. Ini rute E5 nih teman-teman. E5 itu start dari Cawang ke Murabutan jam malam. Biasanya itu kalau nggak salah Freak Odin loh. Ya karena
mungkin modelnya sama kayak Freak Odin. Jadi yo angkatan malam. Biasanya ini angkatan pagi teman-teman. V itu gandengannya Philly. Kita udah dipersilahkan masuk. Tadi ketika pas di scan masih bilang, mas nanti bilang sleeper ya. Oke. Nggak tahu mungkin dibedakan antara kelas biasa sama yang sleeper ya. Nah, sekarang kita masuk ke ruangannya ini barengan sama Rimba Raya yang Besos sama Semeru dan SSM. Mbak tadi disuruh bilang sleeper, bedanya apa Mbak? Satu saya. Oh gitu loh sleeper. Oke baik. Kalau yang eksekutif 1 macam. Oke. Ternyata untuk sleeper itu diperbolehkan ambil lauk lebih dari 1. Aku ambil ayam sama telur dan nasinya nggak terlalu banyak karena udah malam dan nggak begitu selera ambil yang lain-lain. Cuman ini doang aja sih. Sebetulnya ada kayak mie sama sayur lainnya gitu. Ini malah kayak lauk semangka nih, kita taruh sini. Dan untuk minumnya ini juga ada yang anget sama yang es. Kayak kita sekarang makan dan melanjutkan tidur yang tadi sempat tertunda. Alhamdulillah teman-teman udah selesai servis makan. Nah ketambahan satu lagi nih temennya, yaitu sleepernya Semeru dengan nickname Berlin. Dia tujuan ke Jogja. Freya mana yo? Maksud udah berangkat? Gak ada waktu dari tadi di belakang kita kok. Atau jangan-jangan Freya dijadiin satu sama Hydra, terus Freya balik lagi. Gak tahu juga sih. Nah tak tanya sama krunya. Ini udah setengah 12, saatnya kita masuk ke dalam bus. Krunya udah persiapan mau berangkat. Wah, dirapin kembali cuy. Bantal dan selimutnya mantap. Jam 23:43 ini udah mundur. Kita ada di depannya E5 double decker malam dari Cawang. Tadi ditagih sama krunya, kok gak ke depan mas? Jadi biasanya ini ngarep, biasanya ke depan. Kantuk cuy. Nanti pagi itu kan sekarang jam berapa nih? Mau jam 12. Mungkin masuk Malang paling cepet sih jam 8 ya harusnya. Apa kalau lebih cepet misalkan jam 7 yo takut ini wis bener-bener jet darat sih. Feelingku jam 8 jam 9 lah ya. Karena tadi jemputannya banyak, terus jam pulang kantor macet dan apa lagi yo? Di sini 40-an menit. Oke, kita lanjut tidur. Bangun-bangun posisi bus ini udah ada di Surabaya dan ada hal aneh ketika aku bangun tidur. Di kompartemen ini rasanya tuh panas banget, gerah banget, kayak AC-nya mati gitu. Jam 6.40 ini kita sampai di gerbang tol Warugunung. Tapi suasananya nih panas banget nih, gak tau kenapa nih. Kita coba ke depan ya. Kayak AC-nya mati deh. Sumpah gerah banget. Aku tadi ke depan kan, mas AC-nya apa ya mas? Mana mas, maaf mas AC-nya mati. Waduh. Tapi ada solusi sih, habis ini mau dipindah ke double decker depan yaitu V. Tadi aku lihat V udah di depan sih. Habis ini kita akan pindah ke depan harusnya. Kalau nggak pindah wah gak kuat gitu, panas soalnya. Ya gimana lagi? Ini kan juga buatan manusia, pasti ada trouble-nya. Oh ya pas aku naik nih Luis, gak apa-apa. Kita udah sampai di Jalan Ahmad Yani, habis ini mau turun dan turunnya tuh di kantornya apa agennya 27 yang ada di Jalan Ahmad Yani. Jadi nggak di Medaeng, nggak di Bungurasi. 6.57 jam 7 pagi. Ini kita ada di 27 Trans Surabaya. Kita nanti diopernya tuh di mau masuk tol sana teman-teman. Kalau oper-operan di sini takutnya lama nanti. Nah, kini kita dioper ke unit double decker V. Perasaan aku naik V udah 2 kali deh. Berarti ini ketiga kali aku naik V teman-teman. 2 kali angkatan pagi, 1 kali angkatan malam.
dekatnya Grand Haven. Monggo Mas. Masuk Mas ya? Nggih. Ih, wes. Ngarep. Oke, saya ya. Pulane Mas yo. Aman. Los, aman. Mak aku tak sih pindah. Mau aku tok. Oke. Mas, sewa Mas. Nggih, aman. Mas, ngaca. Oh, nggih, tak di atas ya. Nggih, monggo. Nggih. Yang kosong yang mana nih? Oh, ini ya. Kosong Bu ini Bu? Kosong. Oh iya. Kita berangkat dari tempat oper-operan di dekatnya Grand Haven. Ternyata bus ini trouble AC mulai dari Nganjuk sekitar jam 5 pagi. Sempat berhenti kurang lebih sekitar 15 menitan dan aku dikirimin video dari kru Juragan 99 Trans Labubu yang ikut berhenti. Di sini aku tuh bisa menyimpulkan walau persaingan bus di Malang itu sengit banget, tapi solidaritas bus Malang ini juara banget sih. Ada yang trouble nggak peduli PO apa tetap berhenti untuk membantu. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di exit tol Sidoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di exit tol Sidoarjo, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti lagi barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih 27 Trans Double Decker V sebagai teman perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Buat yang tanya ini 27 Trans bisa turun di exit Sidoarjo Pak? Jawabannya bisa teman-teman. Berhenti di sini di exit tol, nanti putar balik lagi masuk ke dalam tol. Tapi penurunannya hari ini infonya lengkap sih. Exit Sidoarjo, Pandaan, garasi. Setelah garasi Mondoroko kalau nggak salah, Arjosari, dan terakhir kita akan turun di terminal di Suhat. Imbas dari trouble AC bus ini tuh setelah aku turun dari bus 27 Trans ini, keesokan harinya aku mendapatkan pesan WhatsApp dari timnya 27 Trans bahwa mereka meminta maaf atas kejadian ini dan memberikan refund ke penumpang sejumlah Rp75.000 serta akan memberikan merchandise berupa kaos eksklusifnya 27 Trans. Wah, ini bener-bener tanggung jawab sih. Pantesan aja penumpangnya rame terus, dan menurutku untuk penggantian ini tuh udah sangat sepadan ya, karena aku mulai ngerasa nggak nyamannya itu bisa dibilang udah hampir nyampe, yaitu pas ada di daerah Surabaya. Bus exit di gerbang tol Lawang karena ada penumpang yang turun di kantor Singosari. Si 27 Trans Singosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di garasi 27 Trans Singosari, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti lagi barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih 27 Trans Double Decker V sebagai teman perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
langsung berangkat lagi jam 8.20. Kita bikin kopi dulu teman-teman biar nggak ngantuk. Berhenti di daerah Mondoroko untuk menurunkan penumpang. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di Terminal Arjosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Terminal Arjosari, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti lagi barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih 27 Trans Double Decker V sebagai teman perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ngelewatin kantornya City Trans. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir Soekarno-Hatta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Soekarno-Hatta, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti lagi barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih 27 Trans Double Decker V sebagai teman perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Mempersiapkan diri. Periksa dan teliti lagi barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih 27 Trans Double Decker V sebagai teman perjalanan Anda. Alhamdulillah teman-teman, 8.49 kita sampai di Suhat, di outletnya Inspired. Kasih itu sleeper mas. Kenapa? Sleepernya ganti. Alhamdulillah. Kita udah sampai di outletnya Inspired. Ini adalah titik naik dan turunnya 27 Trans di wilayah Kota Malang. Ini tempat yang sangat strategis karena di sebelah sana banyak banget perguruan tinggi kayak UB, Poltek, terus UM. Jadi bus ini tuh emang bener-bener menyasar ke segmen mahasiswa teman-teman yang kuliah di Malang. Orang Jakarta, orang Bandung, makanya 27 Trans ini ketika awal jalan tahun 2020 di akap langsung mendapat hati di masyarakat Malang. Karena segmennya jelas, anak muda. Loh. Enggak wes aku ngene, koretin loh. Selamat datang. Siap, Bos. Iya. Mbak, 15. Iyalah. Oke. Enggak putar balik angkatan pagi. Bus langsung harusnya ini angkatan pagi teman-teman, nggak tahu nih, kayaknya nggak putar balik deh. Kalau putar balik nggak keburu waktunya, tapi nggak tahu juga karena ada double decker yang lagi trouble itu kemarin tuh si Thor yang tadi sama si Freak yang baru keluar dari karoseri. Oke teman-teman, udah video perjalananku bersama 27 Trans bus double decker yang harusnya dapat Thor tapi di Surabaya dioper pakai V. Ya kita nggak tahu sih teman-teman, namanya juga buatan manusia, kadang juga ada trouble-nya, tapi overall sudah ditangani dengan baik dan tetap
bisa diandalkan lah untuk rute Jakarta Malang PO 27 Trans ini. Oke teman-teman, sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.